generasi muda hari ini bukan generasi yang lemah. Mereka hanya terlalu sering dipaksa kuat tanpa pernah diajari cara beristirahat. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Di luar, kamu tertawa, ngobrol, membuat semua orang yakin kalau kamu baik-baik saja. Tapi di dalam, rasanya berat banget. Kepala penuh pikiran yang berisik. Dada sesak tanpa sebab yang jelas. Tidur susah. Dan yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa kamu harus terus kuat. Coba dengarkan ini baik-baik. Kamu bukan malas, kamu juga bukan lemah. Kamu sedang menjadi manusia. Seseorang yang butuh waktu untuk beristirahat. Mari kita jujur-jujuran. Di Indonesia, banyak banget remaja dan anak muda yang diam-diam lagi berjuang sama kelelahan mental. Walaupun dari luar hidup mereka kelihatan normal, atau bahkan baik-baik saja. Sebuah riset terbaru dari Universitas Gadjah Mada atau UGM menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Sekitar 35% remaja di Indonesia terindikasi punya masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir. Artinya, 1 dari 3 temanmu, atau bahkan mungkin kamu sendiri, sedang merasakan beban ini. Tapi yang lebih ironis lagi, dari semua yang merasakan gejala itu, hanya sekitar 2,6% yang pernah mencari bantuan ke layanan kesehatan mental. Sedikit sekali, kan? Ini diperkuat lagi oleh studi lain pada pelajar SMP di Bali, yang menemukan sekitar 14% siswa punya masalah kesehatan jiwa, dan bahkan hampir 7%-nya punya risiko bunuh diri. Begitu juga di kalangan mahasiswa. Sebuah studi selama pandemi menunjukkan banyak sekali yang mengalami tingkat kecemasan dan stres yang tinggi, bahkan sampai kategori berat. Data-data ini bukan cuma angka. Ini adalah bukti bahwa kelelahan mental, stres kronis, kecemasan, depresi, dan burnout emosional itu nyata. Ini terjadi pada generasi kita, generasi muda Indonesia. Lalu, kenapa ya generasi muda sekarang begitu rentan? Ada beberapa faktor utama yang jadi pemicunya. Pertama, tekanan akademik dan persaingan sosial. Tuntutan dapat nilai tinggi, masuk universitas favorit, lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, sampai memenuhi ekspektasi orang tua. Semua ini menciptakan beban yang luar biasa besar. Belum lagi perubahan cara belajar, seperti waktu pandemi kemarin, yang bikin kita makin terisolasi dan cemas soal masa depan. Kedua, masa transisi dari remaja ke dewasa. Ini adalah fase penuh perubahan. Mencari jati diri, bingung soal peran sosial, cemas soal masa depan, hubungan sama keluarga, dan teman yang berubah. Semua ini memberi tekanan emosional yang gak main-main. Kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri sambil terus menjaga citra di luar, yang bikin beban batin terasa makin berat. Ketiga, yang paling besar, stigma dan minimnya pengetahuan soal kesehatan mental. Banyak dari kita yang gak sadar kalau perasaan lelah atau cemas yang kita alami itu bisa jadi tanda masalah kesehatan mental. Atau kita takut dianggap lemah atau lebay kalau jujur soal perasaan kita. Data UGM tadi membuktikan dari puluhan persen yang bergejala, hanya segelintir yang berani mencari bantuan. Ditambah lagi, layanan konseling di sekolah atau kampus kadang susah diakses, atau kita bahkan nggak tahu kalau layanan itu ada. Keempat, tekanan dari media sosial. Di medsos, kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan versi terbaik hidup orang lain. Perasaan, kok aku gini-gini aja ya? Aku ketinggalan. Atau aku harus lebih baik dari dia. Akhirnya tumbuh subur. Ini bikin kita makin stres, cemas, dan gak percaya diri. Konflik dengan teman, tekanan dari lingkungan pertemanan, dan kurangnya koneksi emosional yang tulus juga memperburuk kondisi mental kita. Dan terakhir,
kondisi sosial yang lebih luas, ketidakpastian soal pekerjaan, persaingan yang ketat, harapan tinggi dari masyarakat. Semua ini menekan kita. Ditambah lagi, kurangnya sistem dukungan yang memadai di lingkungan kita. Akhirnya, banyak dari kita yang merasa harus berjuang sendirian. Semua faktor ini saling terkait, membuat kelelahan mental bukan lagi fase sementara, tapi masalah serius yang butuh perhatian nyata. Melihat masalahnya yang serumit ini, solusinya juga harus datang dari berbagai arah. Bukan cuma dari diri sendiri, tapi juga dari keluarga, teman, sekolah, kampus, dan masyarakat. Mulai dari tingkat individu, yaitu kamu sendiri. Coba deh mulai sadari bahwa perasaan, lelah, cemas, atau stres itu adalah sinyal dari tubuh dan pikiranmu bahwa kamu butuh istirahat. Beri dirimu izin untuk berhenti sejenak, tarik napas, dan evaluasi beban yang kamu pikul. Coba luangkan waktu rutin untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu nyaman. Mungkin hobi, dengerin musik, menggambar, olahraga ringan, atau sekadar jalan santai tanpa tujuan. Belajar juga untuk mengurangi perfeksionisme dan tekanan harus selalu berhasil. Kegagalan itu wajar. Kamu nggak harus sempurna. Belajar juga untuk menetapkan batasan. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat. Dan yang paling penting, coba buka komunikasi. Kalau kamu merasa bebannya terlalu berat, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti konselor atau psikolog. Ingat, mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian dan rasa sayang pada dirimu sendiri. Lalu, di tingkat komunitas, seperti sekolah atau kampus, kita bisa mulai mendorong adanya layanan konseling yang mudah diakses dan ramah bagi anak muda. Kita juga perlu lebih banyak edukasi soal kesehatan mental, mengajarkan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, mengajarkan cara mengenali gejala stres, burnout, dan kapan harus mencari bantuan. Kita perlu menciptakan lingkungan yang suportif, di mana teman, guru, dan senior bisa saling mendengarkan tanpa menghakimi, di mana kita bisa jujur soal perasaan kita, dan itu dianggap normal dan manusiawi. Di tingkat yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat dan kebijakan, penting banget agar layanan kesehatan mental diperluas dan mudah diakses. Kalau bisa, murah atau gratis untuk remaja dan mahasiswa. Pemerintah dan lembaga pendidikan bisa membuat program pencegahan seperti workshop manajemen stres atau kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan mental itu penting untuk semua orang. Kenapa sih ini semua penting banget untuk kamu dan generasi kita? Karena kesehatan mental itu menentukan kualitas hidup kita, kebahagiaan kita, produktivitas kita, hubungan kita dengan orang lain, bahkan masa depan kita. Kalau mental kita terus-menerus ditekan, potensi besar yang kita miliki bisa terhambat. Kelelahan mental yang dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, seperti depresi berat, gangguan kecemasan, atau bahkan risiko bunuh diri. Seperti yang ditunjukkan data-data tadi. Dengan peduli pada diri sendiri dan peduli satu sama lain, kita bisa membangun generasi yang sehat secara mental, bukan hanya fisik. Generasi yang tidak malu untuk beristirahat, berani berkata, "Aku butuh waktu," dan saling mendukung satu sama lain. Kita bisa mengubah stigma dari yang tadinya menganggap kesehatan mental itu tabu atau tanda kelemahan, menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai bagian penting dari hidup. Tengen Bigicu,
lebih banyak teman kita yang akan merasa aman untuk berbicara, mencari bantuan, dan akhirnya pulih. Sebagai penutup, kalau saat ini kamu sedang merasa lelah, kewalahan, atau merasa seperti terus-terusan dipaksa kuat, ingatlah ini. Kamu tidak lemah, kamu sedang menjadi manusia. Dan memberi dirimu sendiri waktu untuk beristirahat. Itu bukan tanda menyerah, tapi itu adalah tanda bahwa kamu peduli dan sayang pada dirimu sendiri. Bicara, curhat, bernapas, beristirahat, dan bila perlu, carilah bantuan. Karena dirimu sangat berharga, perasaanmu valid, dan generasi kita, termasuk kamu, layak untuk hidup dengan sehat, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa.